perilaku kita itu selalu selaras dengan konsep diri kita, dengan apa yang kita yakini tentang diri kita. Afirmasi tersebut kalau tidak didukung dengan sebuah pengalaman nyata, experience tertentu, nggak akan jadi self-concept. Jadi insya Allah sesuai dengan rencana, malam ini bahasan kita adalah tentang membangun konsep diri atau membangun identitas. Bagaimana kita membangun konsep diri, membangun identitas yang mendukung kita untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan, untuk mencapai visi kita, untuk mencapai tujuan kita, dan lain sebagainya. Kenapa bahasan terkait identitas ini penting? Karena identitas ini nampaknya seperti sesuatu yang abstrak gitu ya. Sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi mengakar dalam diri kita, dan kemudian mengendalikan apa yang kita yakini, mengendalikan apa yang kita mampu, mengendalikan apa yang kita anggap benar, mengendalikan apa yang kita anggap penting. Jadi sampai mengakar seperti itu. Padahal yang namanya identitas atau konsep diri itu ya hanya sebuah konsep. Yang namanya konsep itu kan abstraksi pikiran ya, konstruksi di dalam pikiran kita. Artinya kita bisa ubah sebenarnya, kita bisa rekonstruksi, kita bisa konstruksikan ulang, kita bisa bentuk ulang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita merekonstruksi identitas kita. Ini sebuah perumpamaan. Diri kita itu ibarat sebuah gunung es yang nampak dari diri kita ini kan perilaku kita ya. Perilaku-perilaku kita ini sebenarnya kalau kita ulik, kita lihat lebih dalam, kita akan melihat tuh bahwa ternyata perilaku kita itu adalah efek dari apa yang kita yakini tentang diri kita. Perilaku kita itu selalu selaras dengan konsep diri kita, dengan apa yang kita yakini tentang diri kita. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, konsep diri, apa yang kita lihat dari diri kita, apa yang kita yakini tentang diri kita, ini mengendalikan apa yang kita mampu, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap penting. Maka ketika kita misalnya kesulitan untuk mengubah sebuah perilaku tertentu, nah kita ada kesulitan di sini misalnya, coba cek, jangan-jangan memang ada konsep diri tertentu yang menghambat kita untuk mengubah perilaku tersebut. Jadi konsep diri itu apa sih sebenarnya sih? Konsep diri ya sesederhana itu. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita, udah itu aja sih. Misalnya, Aji itu orang yang seperti apa sih? Oh, Aji itu orang yang begini, 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 begini. Nah, ketika kita mendeskripsikan diri kita itu begini, 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 nah itu sebenarnya konsep diri kita. Itulah yang kita yakini tentang diri kita. Ya. Dan itu bisa diubah karena itu hanya sebuah konsep di dalam pikiran kita, bukan menunjukkan kita yang sebenarnya. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ada konsep diri yang memberdayakan, ada konsep diri yang kurang memberdayakan. Ada konsep diri yang mendukung kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita wujudkan, ada konsep diri yang justru menghambat diri kita untuk mencapai tujuan yang kita ingin wujudkan. Oke. Konsep diri itu di mana? Konsep diri itu ada di sini nih. Nanti di atasnya konsep diri itu ada namanya self-esteem. Ini bahasa Indonesianya nggak ada yang pas nih. Beberapa kalau saya lihat di buku itu diterjemahkan dengan harga diri. Cuma sebenarnya konsep self-esteem itu agak berbeda ya. Kalau harga diri itu kan kesannya apa ya, saya tidak punya harga diri gitu ya. Bukan itu self-esteem itu. Self-esteem itu adalah apakah kita nyaman dengan diri kita atau tidak. Kalau kita melihat banyak jurnal penelitian, self-esteem itu nanti kaitannya itu dengan kebahagiaan seseorang. Orang yang bahagia itu biasanya self-esteem-nya itu tinggi. Atau kalau kita lihat piramida kebutuhannya Maslow, itu di bawahnya self-actualization itu ada self-esteem. Artinya orang itu bisa mengaktualisasikan potensinya, mengaktualisasikan dirinya
kalau dia sudah melewati titik self-esteem itu. Sudah nyaman dengan dirinya sendiri, sudah menerima diri, nyaman, nah itu namanya self-esteem. Kalau kita sudah seperti itu, baru kita bisa self-actualize, bisa mengaktualisasikan diri. Nah, self-esteem itu adalah evaluasi kita terhadap konsep diri kita. Kita meyakini diri kita itu seperti apa? Sebelum kita bahas ke atas, kita bahas ke bawah dulu ya. Jadi konsep diri itu kumpulan dari kualitas-kualitas, label-label yang kita lekatkan pada diri kita. Makanya di bawahnya self-concept itu ada qualities. Contoh misalnya kualitas itu apa contohnya? Smart, itu kualitasnya. Fokus, itu kualitas. Kemudian humble, nah itu kualitas. Kualitas diri macam-macam ya. Pertanyaannya, kita menganggap diri kita itu punya kualitas yang seperti apa? Nah, kumpulan kualitas itu yang kita sebut dengan konsep diri. Kita itu melabeli kita itu dengan kualitas yang seperti apa? Tidak semua kualitas yang kita tempelkan pada diri kita itu kualitas yang positif. Kita kadang-kadang juga melabeli diri kita itu dengan kualitas-kualitas yang negatif. Kadang-kadang gitu misalnya apa? Saya itu orangnya bosenan. Kan kita menempelkan kualitas pada diri kita. Saya itu orangnya gampang terdistraksi gitu kan. Itu menempelkan kualitas tertentu pada diri kita. Saya itu orangnya nggak kreatif gitu kan. Itu kita nempelin satu label ke diri kita. Saya itu orangnya jutek. Nah, itu kita nempelin kualitas ke diri kita. Ketika kualitas-kualitas ini itu sering kita temui di pengalaman sehari-hari, ya sering ya, kita dapat penguatan ya, kita ngalami orang ngomongin ke kita, iya kamu memang jutek, tetangga ngomongin bener kamu itu jutek, atau ada saudara ngingetin kamu jangan jutek-jutek amat. Nah, kita akhirnya menganggap yang namanya jutek itu adalah bagian dari diri kita. Kualitas jutek itu akhirnya naik pangkat jadi konsep diri, jadi bagian dari diri kita gitu loh. Pertanyaannya, dengan label jutek itu kita nyaman atau enggak? Nah, itu adalah evaluasi kita kan. Di sini self esteem. Kalau kita tidak nyaman dengan label tersebut, sementara kita meyakini bahwa kita itu seperti itu, saya nggak suka disebut jutek, tapi saya percaya bahwa saya jutek karena buktinya sudah banyaklah pengalaman yang menginformasikan, yang membuktikan bahwa saya itu memang orangnya jutek. Saya kalau ngaca muka saya seperti itu, kata orang saya seperti itu, atasan saya bilang saya seperti itu, keluarga saya bilang seperti itu. Jadi benar saya memang jutek. Jadi sebuah konsep diri jutek itu. Nah, pertanyaannya kita nyaman atau enggak dengan jutek itu? Kalau kita tidak nyaman, kemudian kita sering menemukan bahwa diri kita itu jutek, padahal kita ingin dikenal sebagai orang yang ramah misalnya, konsep diri ideal kita itu adalah saya ramah, pengennya seperti itu, akhirnya kita jadi benci dengan diri kita, dan itu malah jadi sebuah bumerang. Pada saat kita membenci diri kita, nggak tahu ini menariknya ya, kita itu akan menarik sifat-sifat yang kita benci gitu loh. Kalau bencinya keterlaluan gitu ya, makanya kalau benci sesuatu itu kan nggak boleh sampai berlebihan, karena kadang-kadang saya nggak tahu isi mekanismenya gimana ya, mungkin nanti saya perlu belajar lebih lanjut. Ketika kita membenci sebuah kualitas diri tertentu itu seringkali malah kualitas itu tiba-tiba muncul dari dalam diri kita. Nah, saya nggak tahu mekanismenya gimana, itu hanya kesimpulan sekilas, mudah-mudahan salah kesimpulan saya. Kita nggak nyaman, akhirnya kita nggak bahagia. Nah, beberapa orang kemudian berusaha mengubah konsep dirinya itu dengan afirmasi. Saya ramah, saya hebat, saya apalagi misalnya, saya fokus, saya komunikatif, saya kreatif, saya banyak ide dan sebagainya. Berusaha dengan afirmasi untuk menguatkan self-concept. Tetapi pertanyaannya adalah afirmasi tersebut kalau tidak didukung dengan sebuah
pengalaman nyata, experience tertentu, nggak akan jadi self-concept, itu cuma di tataran pikiran sadar kita, di conscious mind kita, nggak sampai merasuk ke unconscious mind. Tetap aja, bagi unconscious mind itu yang penting, bukti yang paling penting itu adalah pengalaman nyata. Oke, kamu bilang kamu ramah, tapi buktinya di pengalaman sehari-hari orang menyebutkan kalau kamu itu jutek, gitu kan. Kamu lihat ekspresi muka kamu juga kayak gitu, jutek. Bukti-buktinya perlawanan, akhirnya afirmasi itu tidak terbentuk, gitu kan. Ada juga dengan visualisasi, berusaha memvisualisasikan, gitu kan. Ya oke, itu hal-hal seperti ini oke, akan membantu. Namun, kalau tidak dibarengi dengan menciptakan bukti-bukti baru, nanti nggak akan terjadi. Kualitas yang kita inginkan itu nggak akan terjadi. Konsep diri yang kita inginkan itu nggak akan terjadi. Maka teknik afirmasi, teknik visualisasi itu perlu dibarengi dengan kita perlu menciptakan bukti-bukti baru yang mendukung konsep diri yang ingin kita bentuk, yang mendukung kualitas diri yang kita inginkan. Baru nanti akan berlipat ganda efektivitasnya. Namun kalau itu tidak dilakukan, akan ada konflik di pikiran kita. Di satu sisi kita mengulang-ulang visualisasi, mengulang-ulang afirmasi bahwa kita adalah orang yang ramah, namun pengalaman kita sehari-hari di lapangan mengatakan yang sebaliknya, konflik akhirnya. Ketika konflik seperti itu, ya nggak tahu siapa yang menang gitu. Yang seringkali terjadi, yang menang adalah yang berbasis ini, experience kita. Ya, ini konsepnya kurang lebihnya. Pertanyaannya begini, selama ini kita melabeli diri kita dengan kualitas-kualitas yang seperti apa? Itu aja dulu. Ya, jadi silahkan siapkan kertas, kemudian kasih garis saja di tengah-tengahnya buat ngebelah gitu, seret gitu. Kemudian ditulis di sini kualitas yang positif gitu ya. Yang sebelah ini kualitas yang negatif. Gitu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Nah, dari kualitas diri yang sudah teman-teman tulis itu, mana yang pengen dikuatkan, mana yang pengen diubah. Pilih salah satu aja. Yang dikuatkan satu, tandai. Kemudian yang ingin diubah, satu, ditandai. Ditandai aja. Jadi mungkin di sini ada kualitas A, B, C, D, di sini E, F, G, H, gitu kan. Nah, teman-teman udah tandai tadi. Sudah tandai, misalnya saya mau nguatin yang ini, saya mau mengubah yang ini misalnya, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang mau diubah, dipindahin ke sini. Diubahnya jadi apa? Kira-kira kalau dalam kalimat yang positif, kualitas ini itu jadi apa? Itu misalnya yang tadi ya, jutek, di sininya jutek gitu ya, jutek. Nah, di sininya apa? Bukan tidak jutek, bukan begitu ya. Di sininya misalnya ramah gitu. Jadi kalau kita tidak mau yang ini, kita maunya yang seperti apa? Nah, tugas kita nantinya adalah kalau kita sudah menentukan kualitas yang mau diperkuat itu apa, artinya yang tadi itu yang mau dilemahkan berarti kan berubah jadi yang akan diperkuat kan, karena udah pindah ke kiri gitu kan. Hanya sekarang masih lemah, itu mau dikuatkan. Maka yang perlu dilakukan, kita jadi punya PR nih, kita perlu menciptakan pengalaman-pengalaman yang mendukung atau yang memberikan bukti bahwa kita itu ya bisa tuh membentuk kualitas yang baru tersebut. Dan kalau bisa kita sering-sering tuh menandai pengalaman-pengalaman seperti itu. Mengapresiasi sekecil apapun ketika kita mendapatkan pengalaman yang mirip-mirip dengan itu. Contoh misalnya, saya tuh pengen tuh nguatin otot disiplin saya gitu kan. Saya rada kurang disiplin nih. Jadi rada gampang malesan untuk mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Maka saya menetapkan, oke, saya mau nguatin otot disiplin. Saya pengen punya kualitas disiplin dalam hidup saya.
Maka di pengalaman saya sehari-hari, pada saat saya menemukan diri saya disiplin, mengerjakan sesuatu yang direncanakan misalnya, atau misalnya pada saat saya menjalankan rutinitas yang memang sudah di plan sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya, saya akan tandai gitu. Oh, ini saya lagi disiplin, ditandai. Oh, ini saya lagi disiplin, ditandai aja begitu saya lagi disiplin. Bila perlu dicatat, sehingga saya punya satu daftar bukti bahwa sebenarnya saya itu punya potensi untuk disiplin, bahwa saya itu bisa jadi orang yang disiplin gitu. Kita perlu seperti itu. Sehingga lama-kelamaan kita jadi punya banyak pengalaman nih. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya apa yang kita yakini bahwa saya itu orang yang disiplin, itu makin kuat, makin kuat, makin kuat gitu kan. Sambil kita tanya ke diri kita sendiri, jangan-jangan saya memang aslinya orang yang disiplin gitu, hanya disiplinnya tersembunyi, tidak tidak termunculkan gitu kan. Sering tanyakan ke diri kita seperti itu, pertanyaan seperti itu. Sehingga lama-kelamaan disiplin itu menjadi bagian dari diri kita. Kita punya satu konsep diri yang baru gitu, bahwa saya itu orang yang disiplin.